Ya, terima kasih Anda masih bergabung sama kami di Market Buzz dan kami masih berbincang bersama Mas Kenji Putra Cahaya, Head of Business Development PT FAC Sekuritas Indonesia. Berarti Mas Kenji berbicara mengenai komoditas melanjutkan apa yang kita perbincangkan tadi dengan sentimen yang ada, kebocoran pipa gas Nord Stream, kemudian juga konflik yang berlanjut antara Rusia dan juga Ukraina. Ini cara untuk memilih saham komoditas itu yang seperti apa Mas Kenji? Oke, kalau dari komoditas yang kita tahu memang udah selama beberapa waktu ini mencetak cuan yang lumayan, mungkin kalau teman-teman trader dan investor yang sudah ngikutin atau bahkan sudah entry juga, saya rasa sih sudah sebagian sudah profit taking juga. Nah, bagi yang baru mau masuk itu, saya rasa strateginya tetap sama untuk saham-saham yang memang posisi valuasi secara teknikal juga memang yang tinggi. Dalam arti kita akum buy saja, tapi set beberapa target taking profit sesuai level entry kita. Itu sih strategi yang general yang saya rasa bisa diaplikasikan. Baik, kita lihat nih, dari 4 rekomendasi seperti biasa, ada beberapa yang memang masih merupakan saham energi. Kita lihat saham pilihan dari FAC Sekuritas Indonesia berikut ini. Ada PTBA dengan support 4.130, resisten di 4.420 buy. Kemudian Antam support 1.860, resisten 2.090 buy. Kemudian juga ada energi dengan support di 254 dan resistance-nya di 298 dan Wika dengan rekomendasi buy on weakness dengan support di 880 dan resistance di 970 begitu ya. Semuanya buy kecuali Wika yang direkomendasikan buy on weakness. Kita ke analisis dari PTBA sendiri, Mas Kenji, Anda tadi menyampaikan spekulatif buy atau akumulatif buy lah ya untuk saham-saham berbasis energi. Tapi kemudian untuk PTBA sendiri Anda rekomendasikan buy. Apa yang begitu spesial dari PTBA sehingga kemudian Anda merekomendasikan untuk masuk saja ke PTBA? Oke, jadi tentunya masih sentimen terkait potensi pemasukan tambahan untuk emiten-emiten sektor energi. Kedua, secara teknikal ini cukup menarik kalau kita lihat dari chart ini mendekati support, saya rasa masih ada potensi sendiri untuk rebound ke target yang sudah saya mention sebelumnya. Oke, targetnya adalah di 4.420, jadi masih bisa masuk 4.130. Batasi cut loss di posisi berapa? Posisi support area 4130 diperhatikan level supportnya, kalau di bawah itu saya rasa kita bisa stop loss dulu. Tapi medium term untuk target di 4530. Oke, Antam semenarik apa? Antam masih cukup menarik, lagi-lagi kalau kita tahu juga memang emas sendiri kan mencetak kenaikan harga yang cukup bagus gitu ya dari komoditas emas sendiri. Sisanya kalau balik lagi, kalau kita mau short sampai mid, kita technicalnya juga harus masuknya cukup tepat gitu. Nah, kalau dari Antam saya lihat memang sekarang area-areanya kita sudah bisa masuk, ini sudah ada tanda-tanda rebound gitu untuk ke area target. Baik, itu tadi untuk Antam dengan target price di 2100 begitu ya. Untuk bisa kemudian mencapai target price secara proyeksi akan tercapai di jangka seperti apa, Mas Kenji, untuk Antam? Oke, kalau dari prediksi saya sendiri, mungkin kalau kita lihat ini kan memang agak swing gitu, mungkin bisa dilihat around pertengahan Oktober lah. Oke, jadi kalau berbicara mengenai Di level sekarang kita bisa ambil momentum. ancaman resesi ini, PTBA kemudian Antam adalah emiten yang menarik untuk dicermati begitu ya? Oke, berikutnya energi, Mas Kenji, seperti apa? ENRG. Kalau energi sendiri memang ya untuk cap-nya juga nggak terlalu jelek gitu, dan juga sekarang sekali lagi technical wise cukup bagus, kita bisa masuk untuk ini untuk trading jangka pendek aja lah kalau untuk energi. Bagi yang suka trading dan bertanya-tanya sama apa yang menarik untuk di trading jangka pendek, boleh nih, energi adalah rekomendasinya ya?
Betul. Oh, melihat pergerakannya hari ini tanggal 6 Oktober sih masih stagnan di pembukaan. Oke, udah mulai ada pergerakan dengan kenaikan 0,74% di 272 naik 2 poin. Kita bisa berharap energi ini Anda katakan tadi bisa ke 298 ya? Yes, untuk level targetnya. Oke, kemudian Anda juga rekomendasikan Wika, tapi dengan rekomendasi buy on weakness. Seperti apa analisanya untuk Wika, Mas Kenji? Kalau sendiri kenapa memang agak beda karena dia kan juga baru menerbitkan untuk obligasi dengan suku bunga rabahnya itu sebenarnya kurang lebih 2,5 T. Yang notabene 1,5 T itu untuk pembayaran utang jangka pendek dan sisanya untuk modal kerja. Tapi untuk sentimennya cukup bagus dalam arti mereka ada dapat proyek baru lagi, khususnya seperti kita tahu kan di IKN nanti juga udah ada beberapa proyek lanjutan dan juga ada proyek tambahan itu nilainya kurang lebih 2 kontrak baru dengan nilai 1,1 triliun itu dari konstruksi jalan tol dan juga proyek hunian untuk pekerja nanti di IKN nanti. Jadi saya rasa sentimen ke depannya juga masih sangat bagus Wika. Technical wise juga memang kita bisa entry sekarang. Itu kalau dari saya target di 1005 target yang kepanjang dengan level resist di 970 gitu. 70. 970 support ya atau resistance? Resistance ya. Supportnya di level berapa? Karena Wika sekarang di 935. Kalau Wika di 880 untuk level supportnya, uji supportnya di 880 ya. Sentimen positifnya dari sisi fundamental adalah menerbitkan obligasi dan sukuk 2,5 triliun rupiah, yang 1,5 triliun diantaranya untuk membayar hutang jangka pendek dan sisanya digunakan sebagai modal kerja. Baik, untuk saham-saham yang Anda rekomendasikan PTBA, Antam, kemudian Energi dengan rekomendasi buy, sementara Wika buy on weakness. Itu dia pemirsa ya rekomendasinya. Tapi saya tertarik nih Wika tadi. Wiki ya kan ada target di 970 Mas Kenji. Sangat dekat nih dengan posisi pembukaan 935. Kita bisa berharap kalau 970 ini tercapai bisa ke posisi berapa? Kurang lebih ke area 1000, Mbak Prisa. Memang area 1005, 1010 lah. Area 1000 itu sudah bisa profit taking apabila teman-teman nanti sudah bisa masuk sekarang, ya marginnya aja sih. Kalau tadi memang prediksi saya koreksi, kita bisa ambil di bawah, tapi kalau nyatanya memang ini ada penguatan tipis, kita masih bisa entry dikit-dikit dulu. Oke, itu dia ya rekomendasi untuk saham pilihan pada pagi hari ini. Kita ke inti pembukaan perdagangan sebelum kami hadirkan data selengkapnya pemirsa ya. Naik 0,4%, 28 poin, 7.103 untuk IHSG. Dan ini jauh lebih tinggi dengan penutupan kemarin sore ya. Kemudian untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kami update menguat pemirsa ya di 15.135 Wiki. Oke, baik, artinya memang secara pergerakan ada pergerakan yang cukup positif dari penguatan dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sendiri. Terkait dengan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ataupun mungkin penguatan dolar lah ya, Mas Kenji, bagaimana Anda melihat implikasinya terhadap beberapa sektor yang ada di pasar modal di Indonesia dan rekomendasinya apa? Oke, kalau dari penguatan dolar sendiri yang harus diperhatikan tentu saja sih utamanya di emas sebenarnya. Tapi kalau saya lihat sih nggak ada isu karena penguatan dolar pun masih dalam range kalau kita bandingin dengan negara-negara lain seperti kita tahu ada mata uang seperti lira dan lainnya itu cukup terkena impact cukup dalam. Jadi kalau rupiah saya rasa kita nggak usah terlalu worry berlebihan karena overall masih on the track. Kebijakan The Fed pun kita dari market kita udah price-in, jadi ya masih oke, masih on the track semua nih Mas Vicky. Masih on the track, oke. Melihat IHSG yang kembali rebound ke 7.100-an, menyusul apa yang disampaikan oleh OJK juga ya, bahwa sebenarnya IHSG ini masih perform, masih tangguh. Kita lihat dalam kinerja 1 bulan terakhir memang turun sekitar 1,55%, tetapi net buy asingnya tercatat tuh hijau 415,95 miliar. 3 bulan terakhir IHSG masih naik 5,55%, net buy asing 15,23 triliun rupiah. Dan tahun berjalan atau year to date, IHSG naik 7,5% dengan net buy asing 65,6 triliun rupiah. Jadi jangan khawatir berarti Mas Kenji ya untuk berinvestasi saat ini, dan bagaimana juga peluang dari instrumen investasi lain seperti reksadana. Oke, betul. Kalau untuk
jangan khawatir investasi, saya setuju banget gitu seperti yang OJK mention, kita harus lihat juga bank regional gitu ya untuk bisa berkaca domestik kita perform atau enggak sih sebenarnya itu, dan nyatanya perform kalau kita bandingin secara regional ataupun global begitu. Kalau untuk reksadana performance-nya memang cukup baik, tapi ada ancaman juga untuk seperti kita tahu beberapa reksadana seperti di Credit Suisse dan lain-lain itu ada under pressure juga. Saya rasa impact-nya akan sampai ke Indonesia atau enggak, itu mungkin ada tapi tidak terlalu besar. Jadi cukup menarik, tapi mungkin kalau dari saya sendiri alokasi dananya aja harus kita pilah-pilah berapa persen gitu. Oke, baik. Kita ke update dari pembukaan IHSG beberapa menit yang lalu. Pada saat pembukaan, IHSG menguat 0,47% di level 7.108,386. Jakarta Islamic Index menguat 0,45% di level 619,720 dan LQ45 juga menguat 0,55% di level 1017,243. Gainers dipimpin oleh emiten-emiten banking seperti BBRI naik 0,66%, 4.570, BCA 0,3%, 8.475, Bumi 0,61%, di 166, Adaro 0,49%, 4.100. Ya, dan top losers diantaranya adalah SLIS, KOL, BRMS, dan juga ITMG dengan pelemahan masing-masing 0,15%, 0,88%, 0,6%, dan 0,17%. Oke, kalau dibandingkan dengan investasi di saham, trading gitu ya Mas Kenji, dibandingkan dengan reksadana, porsinya berapa persen? Anda katakan tadi harus pintar pilah-pilah. Kalau dari Mas Kenji, sarannya bagaimana? Kalau dari saya pribadi, secara perform IHSG kita masih bagus, saya rasa kita bisa ambil momentum gitu, apalagi September tidak kurang ceria di market ini, saya rasa beberapa investor atau trader sudah ambil, dalam arti sudah masuk di saham-saham pilihan menjelang Q4 ini ya. Kalau dibanding reksadana, saya rasa bisa 70-30. Jadi kita 70 lebih ke pasar modal, 30 ke reksadana. Masih sangat optimis ya? Baik, Yes. Oke. Ya, Mas Kenji, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz atas analisis lengkap dari Anda. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Selamat pagi Mas Thank Kenji. you. Oke, itu dia ya proyeksi dari Mas Kenji, bahkan sangat pede gitu, 30 untuk reksadana, 70 untuk investasi ataupun trading di saham. Baik, dan tapi keputusan investasi semuanya kembali ke Anda, dan bisa tetap bersama kami. Bisa jadi kami akan kembali hadir dengan segmen Create Up.